Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Insinyur Abdul Hamid, MSI PhD. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi dengan judul Hubungan Industri dan Hukum Perhubungan, Undang-Undang Tenaga Kerja Terbaru, Perubahan Undang-Undang, Sejarah Undang-Undang, dan Kasus PHI. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama, Dia Kusuma Wardani, Intan Hutauruk, Justina Dasari, saya sendiri, Valeri Octavia, Victoria Borus Sitorus. Eh, Selanjutnya, untuk pemaparan materi akan disampaikan oleh dia. Baik, selanjutnya yaitu pengertian Undang-Undang Tenaga Kerjaan di Indonesia. Menurut para ahli, pengertian hukum ketenaga kerjaan adalah bagian dari hukum yang menyatu dengan hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha atau pengusaha. Undang-Undang atau UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan ketenaga kerjaan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik sebelum, selama, maupun sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan atau jasa. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja. Setelah materi yang kedua akan disampaikan oleh Kak Intan. Sejarah perkembangan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam perjalanannya, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami berbagai perubahan. Perubahan itu dimulai dari era penjajahan Belanda yang menerapkan hukum perbudakan, era Orde Lama, era Orde Baru, dan masa reformasi. Zaman Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, terdapat 4 hukum perubahan dan perburuan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan. 4 hukum tersebut adalah perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan Poenala-Sains. Orde Lama, ketika memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perbaikan. Pemerintah Orde Lama yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan beberapa aturan yang memberi perlindungan kepada para tenaga kerja. Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan dengan tetap menjaga stabilitas nasional. Masa Reformasi. Pada masa Reformasi, peraturan terkait perburuan dan ketenagakerjaan mengalami perubahan secara dinamis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Victoria. UU Perubahan Tenaga Kerja di Indonesia. Presiden Habibie pada awal kepemimpinannya meluncurkan keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 yang memberikan perlindungan hak berorganisasi. Selain itu, ada pula aturan ILO terkait usia minimum untuk bekerja. Tidak ketinggalan pada masa pemerintahan ini juga diluncurkan yang mengatur tentang pengadilan HAM. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Presiden Megawati, aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Alasannya adalah meluncurkan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan UU ini menjadi pengganti dari 15 aturan ketenagakerjaan yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Valeri. Undang-undang menjadi aturan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan tertinggi di Indonesia. Di bawahnya baru ada peraturan lain yang dibuat dengan landasan undang-undang. Saat ini terdapat 4 aturan perundang-undang terkait perburuhan dan ketenaga kerjaan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Undang-Undang Nomor 18 tentang perlindungan pekerja migran tahun 2017, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang ketenaga kerjaan. Baiklah, kesimpulan, Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan antara pekerja dan pengusaha. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menciptakan kondisi kerja yang baik dan aman bagi seluruh pekerja di Indonesia serta serta memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam hubungan kerja. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-undang ketenagaan kerja di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat mengurangi terjadinya konflik antara pekerja dan pengusaha serta meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia. Baiklah, sekian dari kelompok 2. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.